Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas taufiknya, atas hidayahnya, juga inayahnya, sehingga alhamdulillah sampai malam Jumat ini di awal bulan Sya'ban lah kita masih diberi rahmat dan nikmat berupa panjang umur, juga berupa sehat, johir dan batin, jiwa dan raga, ruhani dan jasmani. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sampai ke bulan Ramadan. Untuk mengingat kembali ilmu zikir Miftahul Hijib ini diturunkan Allah untuk mengislamkan umat Islam. Insya Allah ilmunya rutin setiap hari, setiap malam Jumat kita zikirkan bersama-sama. Mudah-mudahan tidak sekedar kita wiridkan, tapi kita zikirkan juga. Ada yang paham perbedaan wirid dan zikir? Barangkali ada yang paham apa perbedaan wirid dan zikir. Kalau wirid ini sekedar mengulang-ulang bacaan, misal tasbih, tahmid, takbir. Tapi pikiran, hati belum sampai ke Allah. Baru mengulang-ulang. Misal membaca sholawat 100 kali, membaca ya latif 129 kali, itu wirid. Yang disebut zikir, di saat kita membaca sholawat, di saat kita mewiridkan sholawat, hati dan pikiran kita sadar. Kita bisa membaca sholawat karena ada rahmat dari Allah, karena ada izin dari Allah. Karena kita diberi nikmat bisa berbicara. Kan banyak saudara-saudara kita yang tunawicara, tidak bisa berbicara. Hadirnya rasa syukur di hati, di pikiran, itu yang disebut zikir. Zikir tuh sebagian maknanya tuh ingat, eling. Yang memberikan kita izin untuk sampai ke tempat ini, menyambung tali silaturahim, mempererat ukhuwah Islamiyah. Sebagian ada yang sedekah, sebagian ada yang infak. Semuanya atas izin Allah. Semuanya atas rahmat Allah. Kenapa begitu? Karena banyak loh dari jemaah-jemaah kita yang rumahnya dekat, tapi beliau sibuk dengan pekerjaan, capek dengan pekerjaan, atau sibuk tidak sempat memanajemen waktu, sibuk mengurusi keluarga. Yang di sebelah kanan saya Mas Dedik, sebelah kiri saya Mas Basri. Beliau dari Batu Licin. Beliau pedagang. Insya Allah kalau 300.000 per hari hujungan dapat aja. Kalau ngitung rugi,
beliau rugi. Dari Batu Licin ke sini, libur jualan 3 hari, 4 hari, rugi 1 juta lebih. Tapi di hati beliau, di diri beliau ada keyakinan. Datangnya ke sini tujuannya menjemput tambahan keberkahan dari Allah. Tambahan rahmat dari Allah. Jadi walaupun jauh di mata, dekat di hati lah. Sepalih sebagian dari kita yang ada di sekitar wilayah Banjarmasin nggak bisa memanajemen waktu, mungkin sedang nggak yakin dengan janji Allah. Allah yang berjanji, barang siapa yang menyambung tali silaturahim, akan aku panjangkan umurnya, akan aku bukakan pintu rezeki untuknya. Jadi diingat, bukan saya yang akan memberikan rahmat, bukan saya yang akan memberikan berkah, Allah langsung. Saya di sini sekedar media, sekedar perantara, menyediakan rumah dan makanan minuman ala kadarnya. Kenapa? Karena saya perlu tambahan rahmat dari Allah. Makanya saya mau menyediakan rumah, makanan minuman ala kadarnya. Allah berjanji juga kepada hamba-hambanya yang mau bersolawat. Allah akan memberikan banyak rahmat, banyak keberkahan. Allah berjanji juga kepada hamba-hambanya yang mau menzikirkan Ya Latif. Allah akan mendatangkan banyak rezeki. Jadi kembali diingatlah, yang akan memberikan tambahan rahmat, yang akan memberikan tambahan keberkahan, itu Allah, bukan saya. Karena Allah yang menjanjikan rahmat. Jadi mudah-mudahan doa-doa yang rutin kita wiridkan bisa jadi sebab sebagaimana kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Jadi untuk orang-orang atau jemaah yang sedang diberi ujian penyakit, sedang diberi ujian di kesehatan, coba diingat, apakah selama ini pola hidup sehat kita sudah baik, pola tidur kita, cara mandi kita, cara makan, cara minum kita. Yang sedang diberi ujian dalam bidang ekonomi, coba diingat, apakah karena kita malas menambah ilmu manajemen keuangan, ilmu marketing, atau ilmu sedekah, ilmu infak, ilmu berbakti kepada orang tua. Untuk yang sedang dalam ujian dizolimi, dijaili oleh bangsa jin, oleh bangsa dukun, coba diingat lagi. Selama ini bagaimana kualitas ibadah kita? Soalnya kalau menurut keterangan mudah. Kalau kita mampu merutinkan sholat duha aja, tidak akan ada bangsa jin yang mampu nembus ke badan kita, nempel ke badan kita, pasti terbakar.
Mungkin tujuan Allah mendatangkan bangsa jin mengingat kita, supaya kita mau memaksakan diri mengerjakan ibadah yang sunnah, seperti sholat duha, atau tambahan wirid seperti sekarang. Karena yakin Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Harus diyakini. Allah memberikan ujian kepada kita karena Allah mengasihi dan menyayangi kita. Jadi kita belajar, jangan mencari kambing hitam. Jangan mengkambing hitamkan tetangga, saudara, saingan. Sekarang kita kembalikan semuanya ke Allah. Mungkin Allah mau kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena untuk Allah semuanya mudah. Allah Maha memudahkan. Kita mau kaya, Allah Maha kaya. Jadi kita sama-sama belajar. Karena dalam spanduk kita di bawahnya kan, Ilahi anta maksudi. Ya Allah, Engkaulah tujuan saya. Engkaulah maksud tujuan saya. Jadi kalau kita fokusnya ke jin, ke dukun, ke penyakit, ke masalah ekonomi, dampak yang akan kita rasakan lelah, jenuh. Coba kalau kita menyadarkan diri sendiri, inggih ya Allah, semua ini ujian dari Engkau. Semua ini atas izin Engkau. Pertama, hati kita akan merasa lebih ringan, menerima ujian yang kita hadapi. Terus untuk menyelesaikan ujian yang kita hadapi, kita tinggal memohon petunjuk dari Allah. Kita tinggal memohon hamba-hamba Allah yang mau membantu kita. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Diwajibkan untuk saling tolong-menolong. Yakin, kalau kita jujur, masalah penyakit, banyak bidan, mantri, dokter yang mau menolong kita. Masalah gangguan jin, gangguan dukun, banyak para guru, para kiai, para habib yang mampu menolong kita. Jadi di dunia ini insya Allah nggak ada yang susah. Semua sudah ada ahlinya masing-masing. Tinggal kita doa, ya Allah, berilah saya petunjuk. Siapa hamba Engkau yang mampu menolong saya? Jadi tidak usah stres, pusing. Tinggal mohon. Kalaupun sudah kesana kemari, kita mencoba mencari pertolongan, tapi kita merasa masih belum selesai ujian yang kita hadapi ini, yakin aja kita akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan caranya. Mudah-mudahan doa-doa yang rutin kita wiridkan, baik setiap hari, di waktu selesai sholat, maupun di waktu seperti sekarang, setiap malam Jumat, menambah dan meningkatkan kesadaran kita bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Dan Allah menciptakan kita sebagai manusia, tujuan utamanya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Untuk jadi pemelihara, untuk jadi perawat, merawat orang tua, merawat istri, merawat anak, merawat alam sekitar, kebersihannya. Karena faktanya kan dalam kondisi zaman sekarang ini banyak yang lupa diri, bahkan nggak sadar dengan tujuan utama penciptaan kita.
Yang ahli sholat, banyak yang mencela yang nggak mau sholat. Yang ahli ibadah, banyak yang membid'ahkan amal ibadah yang lain. Mudah-mudahan ruh dari Asma Ya Latif merasuk ke diri kita masing-masing, sehingga kita bisa bersikap lemah lembut dalam menghadapi berbagai macam ujian yang ada di keluarga kita masing-masing, yang ada di kehidupan kita masing-masing. Amin.